konstitusi, Visi untuk Indonesia. Apa kabar Dokter Siti? Kabar baik Ibu Vita, bagaimana dengan Bu Vita? Sama, sehat selalu. Semoga kita Iya. semua ya Iya. diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, para pemirsa dan para mahasiswa dimanapun berada, kali ini kita masuk pada visi tata negara ya Bu Siti, dan kita akan bahas tentang bentuk negara. Nah, Bu Siti, kalau kita berbicara tentang bentuk negara, Indonesia ini sangat luas. Kemudian kita terdiri dari suku, budaya, kemudian adat istiadat, agama ya, yang bermacam-macam. Kemudian kita ada dari 27 provinsi, sekarang sudah menjadi 34 provinsi. Nah, ini sangat banyak. Nah, bagaimana negara kita mengatur pemerintahan kita, kemudian berkomitmen bahwa kita punya bentuk negara A atau B atau C. Sebenarnya bentuk negara kita bentuk negara apa? Gini Bu Vita ya, para founding father ya, begitu merdeka negara kita ini kan awalnya negara kita ini terdiri dari beberapa, memang terdiri dari beberapa pulau, tetapi juga ingat sebelum merdeka adalah negara kita bentuknya adalah kerajaan-kerajaan ya. Nah, kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan jelas bahwa kita ada Pancasila di situ ya. Maka dalam Pancasila itu kemudian bahwa nampaknya dari pulau-pulau yang berpecah-pecah kemudian terdiri dari beberapa agama masyarakat kita, dari beberapa golongan, itulah yang kemudian menjadi dasar ya pertimbangan dari founding father kita bahwa negara kita ini sebaiknya adalah negara yang berbentuk kesatuan, yaitu negara republik. Dan ini tentu berbeda dengan ketika sistem pemerintahannya adalah dengan bentuk sistem kerajaan ya. Kalau kerajaan kan nanti yang memerintah raja, maka dalam sistem republik ini maka nanti yang memerintah adalah presiden. Presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Saya bisa membayangkan betapa luar biasa, betapa besar para founding fathers kita itu merasa untuk memiliki, merasa satu kesatuan, di mana pada saat pembentukan negara kita ya, oleh BPUPKI atau apa namanya Dokuritsu Sumbiso Saka ya, mereka dengan bermacam latar belakang kemudian kita bentuk negara kita adalah kesatuan ya, republik ya. Jadi ini sudah disahkan, ini sudah benar-benar diikrarkan dalam masuk dalam konstitusi kita, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Justru ini yang terlebih dulu ya, menjadi kepala ya. Tapi persoalannya begini Bu Siti, ketika kita menentukan bahwa bentuk negara kita adalah republik, kemudian negara kesatuan, bagaimana pemerintah kita melaksanakan sistem pemerintahannya? Dalam sistem negara yang berbentuk negara kesatuan dan republik, kemudian memang tidak diatur secara jelas rinci di dalam undang-undang, tetapi kemudian para pakar juga berpendapat dan kemudian dilihat bahwa di situ sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial ya. Nah, namun kalau kita lihat dalam prakteknya ya, ataupun dalam beberapa undang-undang dasar itu kita dalam undang-undang dasar walaupun tidak disebut sebagai presidensial yang mengkuasai parlemen, tetapi kalau kita lihat misalkan lihat di dalam pasal 20 ya, bahwa DPR itu punya kewenangan untuk membuat undang-undang ya. Jadi kewenangan kalau dulu itu ada pada pemerintah, sekarang ada pada DPR. Artinya ketika kemudian dalam konstitusi itu memberikan kewenangan 3 kewenangan kepada DPR, yang satu adalah sebagai pembentuk legislasi, kemudian yang kedua adalah pengawasan ya terhadap pemerintah, dan yang ketiga menetapkan anggaran. Ini kekuasaan parlemen begitu luasnya, begitu luar biasa menurut saya ketika kemudian ini akan mampu, kalau presiden tidak mampu menjalin komunikasi dengan partai-partai politik atau dengan partai pendukung ya, maka sewaktu-waktu parlemen itu bisa menjatuhkan presiden, mencari kesalahan presiden sedikit bisa kemudian dijatuhkan presiden dalam perjalanan. Ketika kita melihat kekuasaan DPR yang
demikian luasnya. Ya. Berarti setelah konstitusi sekarang kita sudah sistem pemerintahan presidensial. Tapi sebelumnya mungkin kita masih ada parlementer apa ya itu ada. Nanti mungkin episode lain waktu kita akan bahas tentang sejarah ketatanegaraan kan karena sistem pemerintahan kita berubah-ubah. Tetapi yang pasti sekarang setelah amandemen dari tahun berapa tadi? 1999 sampai 2002 ya tahap amandemen kita bahwa kita berkomitmen adalah sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Tentunya presidensial yang bukan diktator ya, harus ada apa namanya checks and balances system. Begini dalam undang-undang dasar itu kemudian begitu kita melihat ada sistem kelembagaan negara kita itu juga berubah ya. MPR itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara atau menjadi lembaga tinggi negara. Kemudian di dalam sistem presidensial ini kemudian juga mengatur tentang check and balances system. Artinya apa? Di antara sesama lembaga negara ini memiliki tingkatan derajat yang sama dan tetapi di antara ini juga saling mengawasi, saling mengawasi dan saling mengawasi. Oke, berarti para mahasiswa bahwa kita ternyata meskipun sistem presidensial tapi ada check and balance ya, check and balance dari ini. Kemudian yang perlu dicatat lagi apa yang dikatakan oleh Dr. Siti tadi bahwa lembaga negara kita sudah tidak ada lembaga tertinggi ya. Kalau dulu ada lembaga tertinggi negara yaitu MPR, tapi sekarang ada lembaga-lembaga tinggi saja ya. Oke, lembaga. Kemudian mungkin setelah amandemen kita punya lembaga baru ya Bu Siti? Iya. Memang ada perkembangan ya, jadi di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang ketiga misalkan kemudian lahir Mahkamah Konstitusi, kemudian ada Komisi Yudisial ya, dan kemudian ada karena dalam sistem pemilu kita juga adalah berlangsung secara umum ya, pemilu berlangsung secara pemilihan langsung ya, maka kemudian berdampak di bawah-bawahnya itu ada beberapa lembaga, ada KPK, ada KPU, ada Bawaslu. Itu adalah bentuk-bentuk badan-badan yang kemudian muncul ya setelah pasca reformasi, dan mungkin itu nanti kita bisa bahas dari peran-peran masing-masing ini, kewenangan antar lembaga negara itu dalam episode berikutnya. Wah, lebih menarik lagi ya. Ternyata belajar hukum tata negara itu tidak kemudian orang pikir ada yang kelompok awam ya sering ngomong, aduh nggak mau deh hafal-hafal pasal-pasal. Ternyata banyak yang harus kita gali, ada dinamika ketatanegaraan ya, lembaga-lembaga negara. Mungkin kali berikut lagi kita akan lebih mengkupas lembaga-lembaga tinggi negara ya. Oke. Terima kasih sahabat saya Dr. Siti. Ya, para pemirsa, kemudian para mahasiswa dimanapun Anda berada, demikianlah sedikit tapi sangat sederhana dan ringan yang kita bahas bersama-sama. Semoga ini bisa berguna untuk kita semua. Salam Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia.